Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan arti yang sebenar-benarnya. Salah satu proses menuju ketakwaan itu adalah dengan menyempurnakan bagaimana kita berpuasa. Karena salah satu tujuan utama puasa adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Bahkan semua tujuan dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, tujuannya adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia semuanya, sembahlah Dia, Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah melewati sepertiga dari bulan Ramadan. Kita sudah melewati 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Kalau kita sering mendengar bahwasanya Ramadan itu awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Yang riwayat itu sebenarnya diperdebatkan oleh para ulama. Banyak para ulama mengatakan riwayat atau sanad daripada hadis itu lemah, dan karena isinya juga bertentangan dengan hadis-hadis lain yang jauh lebih sahih. Karena apa? Karena Ramadan ini dari awal sampai akhir rahmatnya senantiasa ada, maghfirah Allah Subhanahu wa taala senantiasa sangat banyak di situ. Banyak sekali support system yang Allah siapkan selama bulan Ramadan dari awal sampai akhir kepada hambanya untuk bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibebaskannya seorang hamba dari api neraka itu tidak menunggu di sepertiga akhir daripada Ramadan. Dalam satu riwayat yang hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan walillahi utaqa'u, dan bagi Allah ada orang-orang yang masuk dalam list mereka yang dibebaskan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin, dan itu ada pada setiap malam dari semua malam-malam dari bulan Ramadan. Jadi Ramadan penuh dengan keberkahan dari awal sampai akhir, Ramadan penuh dengan maghfirah dari awal sampai akhir, dan Ramadan penuh dengan kesempatan untuk mendapatkan pembebasan dari api neraka dari awal sampai akhir. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita melewati 10 hari pertama atau sepertiga dari Ramadan, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan, Allah menyebutnya ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang terbilang. Maksudnya hari-hari itu adalah hari-hari yang sedikit dibanding seluruh bilangan hari yang ada dalam satu tahun. Hanya satu bulan dari 12 bulan yang ada dalam satu tahun, hanya 29 atau 30 hari dari kurang lebih 350 hari yang ada dalam satu tahun. Karena itu bagi orang-orang yang merasa berat dengan Ramadan ini, Allah ingin mengatakan bahwasanya ingat, meskipun engkau menjalani Ramadan dengan berat, Ramadan itu tidak akan pernah panjang. Ramadan itu hanya sedikit, Ramadan itu hanya dalam periode yang pendek. Karena itu tetap jangan pernah putus asa, jangan pernah lepas kendali, jaga kesabaran, jaga nuansa ibadah kamu, karena dia ayyamam ma'dudat, hanya dalam bilangan waktu yang sedikit saja. Dan bagi orang-orang yang memiliki antusiasme, memiliki semangat, memiliki hamasah untuk beribadah dengan ibadah-ibadah terbaik, dengan amal-amal yang terbaik di bulan Ramadan, ingat,
dia ayyam ma'dudat, hanya dalam bilangan waktu yang sedikit. Artinya kesempatan kita untuk mendapatkan rahmah, maghfirah, itqun minan nar, mendapatkan berbagai macam keberkahan yang ada dalam Ramadan, kesempatannya terbatas, hanya dalam bilangan hari yang tidak banyak. Dan kita sudah melewati sepertiganya. Artinya kesempatan itu sangat mahal sekali, karena apa yang menjadi kesempatan pada detik ini belum tentu akan kita dapatkan pada detik-detik berikutnya. Apa yang menjadi kesempatan pada hari ini belum tentu bisa kita mendapatinya pada esok hari. Dan Ramadan tahun ini yang kita dapati belum tentu kita punya kesempatan untuk mendapatkannya di tahun depan. Karena itu, dengan berakhirnya atau dengan lewatnya 10 hari pertama Ramadan, ini sebuah alarm awal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita perlu tetap menjaga ritme ibadah kita di bulan yang penuh keberkahan ini. Kemudian catatan yang kedua, setelah kita melewati 10 hari pertama dari bulan Ramadan, hendaknya kita bisa sudah mulai mengukur sejauh mana kelemahan dan kekuatan kita. Kalau kita sebelum Ramadan misalnya, kemampuan sholat jamaah kita mungkin hanya sekali atau 2 kali dalam 1 hari. Tapi Ramadan membuat kita menjadi meningkat. Bisa lebih ya, bisa lengkap 5 kali sehari kita jamaah, atau minimal 4 kali misalnya, yang jelas jauh lebih baik daripada sebelum Ramadan. Kalau sebelum Ramadan misalnya interaksi kita dengan Al-Quran masih minimal, bacaan kita terhadap Al-Quran masih sedikit, hanya 1 lembar, 2 lembar, mungkin di Ramadan kita bisa melaksanakan itu jauh lebih baik daripada hari-hari sebelum Ramadan. Atau amal-amal soleh yang lain. Di malam-malam Ramadan kita bisa sholat malam, dan di luar Ramadan sebelumnya kita tidak bisa melakukannya. Itu artinya kita bisa mengukur bahwasanya kita itu punya kekuatan untuk melaksanakan dari satu target yang jauh lebih tinggi dari apa yang selama ini kita targetkan di luar Ramadan. Artinya kemampuan, batas kemampuan kita itu jauh lebih tinggi dari apa yang pernah kita lakukan sebelum Ramadan. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, maka kita bisa mengukur, oh ternyata kemampuan saya bisa jamaah 5 waktu dalam sehari semalam lengkap full. Saya bisa ternyata membaca Al-Quran 1 juz sehari minimal misalnya. Saya bisa mentadaburi Al-Quran setiap hari minimal 1 ayat misalnya. Itu artinya membuktikan bahwasanya kemampuan kita itu kita ukur dari 10 hari Ramadan yang sudah lewat itu. Itu di satu sisi. Pada sisi yang lain, kita juga bisa melihat kelemahan kita. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, ya, beliau bersabda bahwasanya sejak awal malam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membelenggu semua setan-setan, ya. Wasul silat atau wasufidat asyayatinu wa maradatul jinni. Setan-setan dan tokoh-tokoh, ya, pembesar-pembesar jin diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai makna wasul silat atau wasufidat ini. Ada yang mengatakan itu maknanya majazi. Maksudnya adalah bahwasanya potensi keburukan itu diminimalisir dalam bulan Ramadan, dan potensi kebaikan dibuka secara luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak pula ulama yang mengatakan hadis ini bisa dimaknai secara apa adanya, bahwasanya memang jin-jin dan setan-setan yang selama ini mengganggu manusia diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kok bisa masih ada orang bermaksiat? Nah, ini yang menjadi alat ukur kita. Kalau kita di bulan Ramadan di mana setan-setan sudah dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kita masih berpikir banyak tentang maksiat, masih melakukan berbagai aktivitas yang Allah larang, itu artinya ada masalah besar dalam diri kita. Karena apa? Karena kejahatan itu biasanya muncul dari 2 faktor. Ada push factor yang ada dalam diri manusia yang mendorong kita untuk melakukan itu. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, manusia itu Allah ciptakan dalam diri manusia itu ada potensi untuk keburukan dan potensi untuk kebaikan. Nah, ada pull factor, ada push factor. Maaf, ada pull factor yang faktor penarik dari luar. Ada push factor dari dalam. Ya. Ada pull factor dari tadi setan-setan yang menggoda itu. Sebagaimana Nabi Adam di surga dulu digoda dari pull factor tadi. Ya, yang menarik dari godaan iblis yang menggoda beliau untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita selama Ramadan ini mendapati bahwasanya kita masih banyak berpikir tentang perilaku-perilaku yang
maksiat, itu artinya ada masalah besar dalam diri kita. Lawang setan-setan sudah dibelenggu, ya, sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibatasi pengaruhnya, tapi orientasi kita, cara berpikir kita masih ingin terus berbuat maksiat, itu artinya ada problem yang akut dalam diri kita yang perlu segera kita obati, yang perlu kita segera tanggulangi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya. Sehingga apa? Sehingga persoalan tadi yang ada dalam diri kita yang menjadi push factor dari terjadinya maksiat kita, dosa-dosa kita itu bisa kita segera obati dengan seksama. Itu catatan yang kedua dari lewatnya sepertiga Ramadan yang pertama atau 10 hari pertama dari bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Kemudian catatan yang ketiga, salah satu keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di pada Ramadan ini adalah untuk membuat kita terampuni dosa-dosa kita. As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna. Wa ramadhanu ila ramadhan kafaratun bainaha atau bainahunna idza ujtunibat al-kabair. Satu salat fardu ke salat fardu yang lain, dari satu Jumat satu ke Jumat yang lain, dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain, itu adalah proses di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu support system kepada kita untuk mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu ketika Rasulullah SAW pernah naik ke mimbar, dan ternyata kemudian beliau mengatakan amin 3 kali. Yang didengar oleh para sahabat, Rasulullah naik mimbar, tidak ada suara, tidak ada apa-apa. Kemudian Rasulullah mengatakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau membaca amin 3 kali? Maka Rasulullah SAW menjawab, salah satu yang beliau jawab adalah, beliau mendengar malaikat Jibril mengatakan, raghima anfu rajulin. Celakalah seseorang itu, merugilah seseorang itu, kalau dia dakhala fi ramadhana thumman salakha minhu walam yughfar lahu. Celaka, rugi, menderita, syaqiyun bagi seseorang yang dia memasuki Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi sementara dia tidak berhasil mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lewatnya 10 hari pertama dari Ramadan ini menjadi cermin buat kita untuk meninjau kembali sejauh mana kita sudah berbuat, sejauh mana kita sudah beramal soleh, sejauh mana kita sudah berupaya untuk benar-benar menggunakan kesempatan ini dengan kesempatan yang sebaik-baiknya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, tidak semua kesempatan yang datang hari ini dapat kita jumpai besok. Tidak semua peluang kebaikan yang kita jumpai pada detik ini dapat kita peroleh lagi nanti. Dan Ramadan yang kita hadapi hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini belum tentu kita punya kesempatan untuk mendapatkannya juga pada tahun mendatang. Karena itu marilah kita berlomba-lomba sesuai ajakan Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana maghfirah itu tadi kita jelaskan, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan berbagai macam support system agar kita mendapatkan maghfirah itu. Puasa kita kalau kita jalani dengan iman dan ihtisab adalah bagian dari cara Allah mengampuni kita. Qiyamul lail kita, salat-salat tarawih kita kalau kita jalankan iman dan wahtisaban, itu juga bagian dari cara kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk bersegera memperoleh ampunan itu dan memperoleh surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang luasnya seluas seluruh lapisan langit dan bumi. Al-Imam Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib belum menjelaskan,
Ada sebagian mufasir yang mengatakan bahwasanya seluas langit dan bumi itu adalah kalau ibarat langit itu ada 7 lapis, satu lapis dihamparkan, kemudian lapis yang kedua dihamparkan di sampingnya, satu lapis berikutnya, lapis yang ketiga dihamparkan lagi sampai lapis ke-7 dihamparkan semuanya menjadi satu hamparan. Itulah luasnya surga yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Persoalannya satu, luas surga yang sedemikian sangat luas sekali itu, maka sebuah kemalangan, sebuah kerugian yang nyata kalau kita tidak bisa menggaransi satu kapling saja untuk kita bisa berdiri atau duduk di surga yang Allah siapkan untuk kita semuanya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya hidayah agar kita dibimbing, diberikan petunjuk untuk menjadi seorang mukmin yang benar-benar bisa menjalankan Ramadan ini dengan cara yang sebaik-baiknya dan mengamalkan semua ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan yang seoptimal-optimalnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa jami'a amal salihah wa tammim taqsirana ya Allah ya rahman rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma syaddid a'daka a'dadin, Allahumma syaddid syamlahum wa mazzik jam'alhum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru wa aqimis shalah.